Halo, selamat malam pemirsa. Dimanapun Anda berada, kembali saya Sandrina Malakiano hadir menjumpai Anda dalam Menuju Jakarta 1. Malam hari ini kembali kami akan hadirkan para kandidat gubernur dan wakil gubernur yang pada tanggal 11 Juli 2012 nanti akan menjadi pilihan Anda. Di sini kami hadir sesuai dengan janji sejak awal bulan November lalu bahwa Menuju Jakarta 1 ada untuk Anda supaya Anda bisa mengenal dari dekat siapa saja mereka yang akan maju berkompetisi dalam pemilihan umum Kepala Daerah DKI Jakarta. Tidak disangka-sangka malam hari ini cukup banyak kandidat yang datang. Ada 3 bakal calon gubernur dan ada beberapa, bahkan ada 1, 2, 3, 4 bakal calon wakil gubernur yang hadir. Tapi hanya 5 yang kami hadirkan mewakili 5 pasang. Sayang sekali kembali hari ini 1 pasangan kandidat yaitu Fauzi Bowo dan Nahrawi tidak mengirimkan wakil mereka. Dan pemirsa, tema yang kami angkat untuk malam hari ini adalah satu lagi problema besar yang sudah membayang-bayangi kota Jakarta sejak sungguh sangat lama, yaitu banjir. Jakarta selalu dibayang-bayangi oleh masalah banjir karena memang 40% dari wilayah Jakarta berada di bawah permukaan air laut. Dan juga memang ada sistem drainase yang sebagian besar tidak bekerja dengan baik. Selain itu adalah masalah resapan tanah karena begitu banyak beton yang menutup, air tidak bisa masuk ke dalam tanah, ada masalah sampah di bantaran kali atau kali yang tidak memiliki kapasitas yang cukup karena pendangkalan untuk menampung air akibat hujan atau kiriman dari kota-kota lain yang kemudian imbasnya dirasakan oleh ibu kota Jakarta. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan kepada para kandidat dan juga ada 2 orang panelis yang akan mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh para bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Dan saya akan langsung sapa mereka satu persatu dulu. Yang pertama untuk kali ini hadir premier di Menuju Jakarta 1 ada Bang Hidayat Nur Wahid. Selamat malam. Selamat malam, kabar. Terima kasih banyak. Nanti wakilnya akan bergabung katanya insya Allah. Ya. Bang Didi akan datang. Kemudian ada Bang Riza Patria. Bang Hajinya sedang umroh. Salam dari Bang Haji umroh. Mendoakan untuk Jakarta hebat. Ya, kemudian ada Bang Alex Nurdin datang bersama wakilnya, Bang Nono Sampono juga ada di sini. Kemudian ada Mas Basuki Cahayapurnama. Selamat malam. Selamat malam. Mas Basuki mewakili Mas Jokowi atau Bang Jokowi yang ada di Solo, mungkin baru akan kembali ke Jakarta beberapa hari lagi. Nggak bisa hadir. Iya. Dan ada Bang Faisal Basri. Terima kasih. Hadir juga bersama wakilnya di sini ada Bang Bim Benyamin. Selamat datang. Dan panelis kita, saya mau tepuk tangannya juga kepada Bang Yos. Setiap episode hadir di Menuju Jakarta 1, orang yang paham betul masalah atau seluk-beluk kota Jakarta karena 2 periode kepemimpinannya. Dan ada Mas Yayat Supriyatna, pakar perkotaan yang nanti akan juga menguji para kandidat. Saya akan mulai langsung sekarang dengan pertanyaan umum sekali dari saya. Sama dengan minggu lalu saya mengajukan pertanyaan ini, tapi kemarin temanya soal transportasi, tapi sekarang kita alihkan ke masalah banjir. Saya akan mulai dari ujung saja dulu kepada Bang Hidayat. Kita tahu banjir ini problema yang terus ada dan bahkan 2002 ada banjir besar, 2007 ada banjir besar. Pertanyaan besarnya adalah apakah akan terjadi siklus 5 tahunan, 2012 banjir besar lagi, kita berharap tidak. Bukan itu tapi yang akan saya tanya. Yang akan saya tanya adalah semua memberikan janji bahwa bisa mengatasi masalah banjir di Jakarta. Masing-masing kandidat pertanyaan saya sama, menurut Anda berapa waktu yang Anda perlukan untuk mengatasi masalah ini dan berapa besar biayanya? Silakan dari Bang Hidayat dulu. Terima kasih. Tentang waktu dan biaya yang diperlukan memang bukan permasalahan sederhana karena dia terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemprov DKI tetapi juga yang dimiliki oleh Pemprov yang lainnya, apakah Jawa Barat, dan juga terkait juga dengan APBN yang dimiliki oleh pihak pemerintah pusat. Karenanya yang diperlukan adalah bagaimana pihak Pemprov DKI, gubernurnya dan seluruh jajarannya melakukan komunikasi yang efektif agar bisa meyakinkan kepada pihak Pemprov Jawa Barat dan juga pemerintah pusat agar bersama-sama bisa mengatasi banjir ini dengan secepatnya. Tentu berapa tahunnya bukan permasalahan yang mudah untuk langsung bisa disebutkan, tetapi kita perlu bekerja lebih efektif, lebih cepat, lebih baik supaya dengan demikian maka permasalahan banjir ini segera bisa kita urai secepat mungkin. Dan tentang anggarannya berapa?
Masih ada 15 detik. Anggarannya berapa? Tentu dia amat sangat terkait dengan beragam hal yang akan kita kerjakan. Untuk pengerukan 3 sungai yang pas itu saja sudah diperlukan anggaran sekitar 3 triliun. Anda bayangkan ada 13 sungai yang harus dilakukan pengerukan. Baik. Jadi itu berkait dengan banyak sekali pihak antara pusat dan juga di daerah DKI dan daerah-daerah sekelilingnya ya. Baik. Berikutnya saya mulai ke Bang Riza. Saya ingatkan waktunya 1 menit untuk menjawab. Bel pertama itu waktu tinggal 15 detik. Dimulai dari sekarang, Bang Riza. Kami membutuhkan waktu 4 tahun untuk menangani banjir di Jakarta dengan biaya tidak kurang dari 12,5 triliun. Program jangka pendek adalah memperbaiki saluran atau drainase 344 saluran makro dan 1.537 saluran mikro. Kemudian melakukan normalisasi 13 sungai. Kemudian berikutnya kami melakukan penegakan hukum, yaitu pemampatan ruang terbuka hijau. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kami memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk membangun yang namanya Water Retention Fund. Jadi swasta kita berikan kesempatan. Kemudian kita akan mengoptimalkan 344 pompa air dan 93 pintu air. Kemudian jangka menengah mengoptimalkan waduk dan situ serta melakukan normalisasi waduk yang ada. Kemudian jangka panjang kami akan membangun apa yang menjadi konsep Bang Yos, yaitu multi-purpose deep tunnel, yaitu satu terowongan besar yang sangat berguna, yaitu untuk saluran air, minyak, telkom dan sebagainya. Terima kasih. Bang Alex, waktunya sama 1 menit, dimulai dari sekarang. Ya, 3 tahun bisa. Jadi kita telah mengeksersis seluruh studi yang ada, kemudian dipelajari secara ilmiah. Keluar waktunya yang terukur 3 tahun. Sebenarnya 2,5 tahun, tapi 6 bulan kita kasih spending menjadi 3 tahun. Dan banyak yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Reza, memang itu yang harus dilakukan. Tetapi ingat bahwa masalah Jakarta tidak bisa diselesaikan oleh Jakarta sendiri. Ada daerah hulu mulai dari Cianjur, Bogor dan seterusnya, kemudian daerah hilir. Jadi daerah hulu itu kurang resapan karena sudah dibangun villa-villa semua. Kemudian daerah tengah itu harus paling tidak seperti Pak Yos, Bang Yos tadi setuju 2 juta sumur resapan. Daerah hilir juga perbaikan tadi 13 sungai menuju Jakarta dan seterusnya. Biaya total sudah kita hitung 13 triliun 700 miliar rupiah. Baik, 13 triliun lebih untuk banjir. Bang Basuki, pertanyaan sama, waktunya 1 menit. Kalau soal banjir, saya 5 tahun pun saya tidak berani jamin. Tapi kalau soal genangan, semua genangan di DKI saya jamin di bawah 1 tahun saya bisa bereskan. Bedanya apa, Bang? Karena banjir ini kita berbicara negosiasi dengan pihak hulu, Provinsi Jawa Barat dan Banten. Nah, kami akan membangun waduk-waduk. Terus waduk-waduk itu apakah pemerintah pusat akan membantu? Karena kan dulu Bang Yos kan mau megapolitan. Kalau pemerintah pusat bisa membantu kami menjadikan itu kawasan hutan lindung supaya tidak jadi RT RW perumahan lagi, seluruh waduk ada. Terus kalau Cengkaring Drain, Banjir Kanal Barat, terus Banjir Kanal Timur dan Cakung Drain, damnya kami perbaiki untuk menahan rob. Terus dengan semua sistem pompa, kami yakin ini banjir bisa selesai. Makanya tergantung negosiasi dengan pusat dan tetangga-tetangga tadi. Ya. Kalau soal biaya, kami belum hitung karena ada beberapa swasta, sebagai pengalaman kami, mereka bisa biayain juga. Nah itu kami hitung, kalau swasta mau bantu mungkin di bawah 10 triliun kita bisa selesaikan. Baik. Tergantung negosiasi Beban tadi. tidak di APBD total ya? Iya, Baik. tapi kalau genangan kami jamin 1 tahun selesai. Kalau banjir kami tidak berani jamin dalam 5 tahun. Baik. Terakhir, Bang Faisal Basri, pertanyaan yang sama, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ada 3 jenis banjir, banjir bandang dari hulu, banjir lokal, hujan dari langit Jakarta, kemudian banjir rob. Ya, jadi kalau mau bebas banjir, tanggul itu seluruh pantai Jakarta, kemudian benahi di hulu secara total dan selesaikan ruang terbuka hijau. Jadi saya tidak berani berjanji kapan, tapi significant improvement yang bisa dirasakan yang membuat korban jiwa maupun korban harta akan turun secara drastis dalam waktu 1 tahun. Ya, korban jiwa dong, korban harta. Nah, dananya berapa? Juga itu suatu proses yang kontinum, bagi-bagi beban. Kalau untuk di Jakarta saja relatif kurang dari 10 triliun dalam 5 tahun. Baik, terima kasih banyak.
Demikian tadi pertanyaan yang bersifat umum sudah dijawab oleh para bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Di segmen berikutnya giliran panelis yang bertanya kepada mereka. Jadi kami harap Anda akan terus bersama kami menuju Jakarta 1, segera kembali. Citigas adalah program pemerintah untuk kebutuhan rumah tangga melalui pipanisasi. Mulai sejak 2008 hingga 2014, Citigas mendukung program Langit Biru, yaitu gas yang ramah lingkungan, mengurangi emisi gas buang, dan memelihara lingkungan agar tetap lestari. Ingat, Citigas adalah program prioritas nasional untuk diversifikasi energi dan pengurangan subsidi BBM. Duh, tanggung bulan, tinta printer habis lagi. Aku Data Print. Si tinta suntik hemat, mudah ngisinya, nggak ngerusak printer. Wah, makasih Data Print, kau solusi masalahku. Data Print, sahabat printer Anda. Mau umroh dan liburan bareng Tasya dan Fashion juga loh. Nah, ini dia syarat-syaratnya. Makanya buruan daftar. Jangan sampai telat ya. Ayo segera daftar ke PT El Atik Tour and Travel. Hanya dengan DP 5 juta rupiah, kalian udah bisa umroh bareng Tasya. Mau umroh dan liburan bareng Tasya? Ya cuma di El Atik. Penting banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di tubuhnya, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Max Real Magazine, Real Action. See you, bye-bye. Calon kandidat yang ada di studio menuju Jakarta 1 dan terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Malam hari ini kami hadirkan debat para bakal calon kandidat membahas soal banjir, problema utama kota Jakarta, dan giliran para panelis kini akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama adalah panelis tetap kita Bang Yos. Silakan Bang Yos ajukan pertanyaan yang sama kepada para kandidat. Baik, selamat malam. Para kandidat semuanya ya. Memang salah satu masalah klasik Jakarta itu banjir. Kalau kita renungkan secara objektif itu ya, bahwa gubernur sudah berulang kali ganti termasuk saya pun belum bisa mengatasi banjir. Artinya ada sebab yang tidak enteng di situ gitu. Yang saya ingin tahu Anda adalah sejauh mana Anda kenal mengapa banjir Jakarta ini. Tanpa mengetahui sebab-sebabnya mustahil kita bisa menyelesaikan. Itu saja pertanyaan saya dan baik. Tentu akan dimulai dari ya. Pertanyaannya sederhana, jawabannya sulit ini. Ya. Dimulai dari, saya balik sekarang dari Bang Faisal. Waktunya untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Bang Yos, pertama, kalau banjir lokal itu karena ruang terbuka hijaunya tinggal 9%. Jadi air itu yang bisa diserap hanya 40%. Sisanya biar yang menyebabkan debit sungai itu meningkat 50%. Jadi sudah hampir pasti melebihi kapasitasnya. Karena apa? Sungainya semakin dangkal dan semakin menciut. Ditambah lagi dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan makin turunnya permukaan Jakarta dan secara relatif permukaan laut makin meningkat karena hampir semua orang Jakarta itu mantek air. Sehingga muncullah rongga-rongga di dalam tanah yang menyebabkan penetrasi air laut semakin mendekati ke tengah kota. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mencoba untuk melihat persoalan ini sebagai akibat ulah-ulah manusia. Jelas-jelas banjir di Pondok Labu karena ulah manusia.
ya, teman-teman marinir di sana membuat sungai itu yang tadinya 6 sampai 12 meter dijadikan 2 sampai 3 meter saja. Ya otomatis banjirlah di sana. Kemudian solusinya bukan direhabilitasi tapi dibikin tanggul dan dibikin turap-turap yang asal-asalan, dan tanggul dan turapnya sekarang jebol. Maka banjir bandanglah mereka, dan mereka sudah banjir lebih dari 1 tahun, Pak. Dan tidak ada solusi, walaupun saya sudah 2 kali ngelapor ke kantor wakil presiden. Jadi ada ulah manusia, ada karena memang daya dukung yang kian hari kian susut karena degradasi, juga akibat perencanaan yang tidak memadai, tidak mampu mengantisipasi dinamika daya dukung yang kian hari kian merosot. Baik, terima kasih jawabannya Bang Faisal. Ya. Pada kandidat yang lain, bahwa yang saya tanyakan hanya mengenal mengapa banjir gitu, ya. Ada segmen berikutnya, karena kalau Anda dua-duanya jawab mengapa dan bagaimananya nanti menyelesaikan, waktunya tidak cukup rinci. Baik. Segmen berikutnya kita akan tanya bagaimana. Sekarang kenalkan aja sekarang mengapa banjir. Mengapa banjir? Baik. Kalau dari selatan itu jelas kita pengaruh hulu yang sudah rusak, Bang. Jadi ini sudah rusak, dan situ-situ di Jakarta ini sudah karena pertambahan penduduk yang kepadat begini sudah banyak ditutupin. Dan sungai-sungai yang di Jakarta ini 13 sungai utama sudah terjadi penyempitan, dan kita juga tahu banyak sekali rumah-rumah liar karena pertambahan penduduk itu menempati hulu-hulu sungai itu di sungai-sungai yang di Jakarta, sehingga jadi sempit dan dangkal. Dan tentu saja kita juga menghadapi bahaya rob dari arah utara, dan kita tahu nih ada pemanasan global, curah hujan juga sangat tinggi sekarang. Begitu curah hujan tinggi, ini kan 13 sungai bermuara di Jakarta. Jadi ini nggak bisa kita cegah begitu hujan begitu besar dengan kondisi hulu yang rusak dan situ-situ yang ada di Jakarta juga sudah hilang. Jadi jelas ditambah lagi dengan penurunan tanah karena pemakaian air tanah yang besar. Jadi ini merupakan penyebab banjir di Jakarta. Jadi boleh kita katakan dari arah selatan itu akibat hulu yang rusak, dari arah utara adalah dari rob, dan dari Jakarta itu sendiri selain dataran tadi 40% di dataran yang bawah, dan hampir semua sungai itu sudah dangkal sekali. Dan ini juga koordinasi antara Kementerian PU dengan Pemprov DKI ini juga sedikit masalah. Misalnya waktu zaman Bang Yos pengen mengeruk 13 sungai, dari Kementerian PU tidak izinkan. Ini sesuatu yang mereka ingin menunggu proyek bantuan. Jadi faktor-faktor itu yang mempengaruhi Jakarta ini jadi banjir. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya sedikit? Cukup? Sudah cukup, baik. Baru 2 yang menjawab, dan kini kami akan beralih ke bakal calon kandidat gubernur berikutnya. Dan pertanyaannya sama, ada waktu 2 menit untuk menjawab, tapi sebelum saya ke kandidat yang ketiga untuk menjawab, kita harus break dulu sebentar. Kami ingatkan bahwa malam hari ini kami hadir bukan 60 menit tapi 90 menit karena bakal calon kandidat yang datang ada 5. Karena itu kami harap Anda akan terus bersama kami untuk mengenal lebih dekat siapa saja mereka dan siapa yang paling tepat untuk Anda pilih pada tanggal 11 Juli 2012 nanti. Saya segera kembali. Dan fashion juga loh. Nah, ini dia syarat-syaratnya. Makanya buruan daftar. Jangan sampai telat ya. Ayo segera daftar ke PT LATIK Tour and Travel. Hanya dengan DP 5 juta rupiah, kalian udah bisa umroh bareng Tasya. Mau umroh dan liburan bareng kan Tasya? Ya cuma di LATIK. Indonesia asli, puaskan selera, bermacam menunya, the most wanted crispy, Amazing.
Kami lanjutkan menuju Jakarta 1. Saya mau menyapa dulu para pendukung dari para kandidat yang hadir. Saya mulai dari yang paling ujung. Selamat datang juga Bang Didi. Sudah hadir, bergabung memperkuat tim Bang Hidayat. Mana pasangan ini pendukungnya? Silakan berdiri. Saya mau dengar suaranya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya pendukung dari Bang Aji dan Bang Riza, silakan berdiri. Saya mau dengar suaranya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kesempatan saya berikan kepada pendukung dari Bang Alex dan Bang Nono. Ada di mana? Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita dengar dukungan dari supporternya Jokowi dan Basuki. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Selanjutnya berikan kesempatan kepada pendukung Mas Basuki dan Pak Nono. Maaf, dan Mas Jokowi, sorry. Ada di mana pendukungnya Mas Basuki? Ya, ini pendukung Bang Basuki dan Bang Jokowi. Baik, terima kasih. Dan kini gilirannya Bang Faisal Basri dan Bang Bim. Silakan pendukungnya. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda di rumah bisa merasakan betapa ruangan ini jadi begitu penuh semangat dan kehangatan. Saya kembalikan lagi kini kesempatan kepada kandidat untuk menjawab pertanyaan yang sama dari Bang Yos tadi. Bang Yos, silakan mungkin mau diulangi, dipertegas kembali pertanyaannya. Jadi sekali lagi saya hanya ingin tahu sejauh mana Anda calon gubernur nantinya itu mengenali mengapa banjir terus seperti ini. Paling tidak bisa memilah-milah bahwa banjir itu memang ada berbagai sebab itu. Itu saja yang kita ingin tahu. Baik, Bang Alex. Hujan, Bang Yos. Kemudian baik hujan di hulu, hujan di daerah tengah. Kemudian normalisasi sungai-sungai itu harus segera dilakukan karena penyempitan akibat ada bangunan liar, sedimentasi, pembuangan sampah dan sebagainya. Kemudian resapan air berkurang di daerah tengah karena terlalu banyak bangunan, ruang terbuka hijau tidak sampai 8%. Seharusnya lebih dari 8%. Kemudian ada 40% wilayah utara, di sebelah utara Jakarta itu di bawah permukaan air laut pasang. Dan kemudian yang terakhir tentunya adalah eksploitasi air tanah secara besar-besaran sehingga muka permukaan itu menjadi turun, intrusi air laut masuk. Ini antara lain dari 10 penyebab banjir di Jakarta. Waktunya masih banyak, Bang Alex, silakan. Cukup, yang ditanyakan penyebabnya saja. Baik, Bang Yos ada yang mau ditanyain? Cukup? Baik. Singkat, padat. Kalau begitu saya lanjutkan ke Bang Riza. Waktunya 2 menit. Iya, jadi ada 2 faktor utama penyebab banjir. Faktor yang pertama adalah yang disebabkan oleh yang disebut dengan perubahan lingkungan. Di antaranya satu yaitu perubahan iklim seperti global warming atau pemanasan global sehingga terjadi pasang surut di utara contohnya ya. Yang kedua ada yang disebut dengan perubahan dermatologi ya, yaitu perubahan permukaan air ya. Ini disebabkan adanya
penggunaan air yang berlebihan seperti bangunan-bangunan yang besar. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan perubahan geologi, yaitu struktur tanah. Kemudian yang keempat, apa yang disebut dengan perubahan tata ruang. Nah, ini yang paling bermasalah, khususnya di Jakarta. Banyak sekali terjadi perubahan tata ruang yang menyimpang. Umpamanya di daerah-daerah resapan air di selatan, itu telah berubah menjadi pemukiman. Nah, ini penyebab yang paling utama, begitu juga di daerah utara. Kemudian yang kedua, faktor kedua adalah faktor yang disebabkan oleh pola hidup daripada masyarakat itu sendiri. Pola hidup itu diantaranya yang pertama adalah masyarakat yang belum bisa tertib dan disiplin membuang sampah. Itu menjadi masih budaya daripada masyarakat kita, sehingga ini harus dibenahi. Yang kedua, yang disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum atau law enforcement. Ini sangat terjadi. Jadi di Jakarta ini koefisien dasar bangunan tidak ditaati, tata ruang, ruang terbuka hijau. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Jadi inilah perlu ada penanganan-penanganan khusus sehingga banjir tidak terjadi lagi. Seperti penanganan normalisasi sungai, waduk dan sebagainya. Jadi perlu ada pemberdayaan masyarakat secara optimal sehingga masalah-masalah yang disebabkan oleh perubahan lingkungan dan perubahan pola hidup masyarakat dapat tertangani dengan baik. Waktunya habis. Kesempatan yang sama saya berikan kepada Bang Hidayat. Waktunya 2 menit, silahkan dimulai dari sekarang. Terima kasih Mbak Sandrina. Jadi terima kasih Bang Yos. Jadi memang mengenali masalah adalah separuh jawaban itu sendiri. Kalau kita mengenali masalah mengapa terjadi banjir di Jakarta, sesungguhnya kita bisa membayangkan kira-kira bagaimana mengatasi banjir. Salah satu yang saya kira menjadi bagian dari naturalnya Jakarta adalah memang sejak dari dulu ketika awal sekali kota ini dibuat, itu ternyata memang sudah potensial banjir. Bahkan sudah terjadi banjir sejak abad ke-17 yang lalu. Jadi banjir ini sudah menjadi bagian daripada sejarahnya Jakarta. Tentu bukan untuk menjadi apologi untuk kemudian mengatakan ya sudah karena dari dulu banjir biarkan saja banjir, tentu tidak. Nomor 2, sesungguhnya sejak dari dulu sudah ada master plan yang dibuat oleh para pakar kita, oleh Pemprov DKI Jakarta. Sejak tahun 1978an master plan ini sudah ada. Bila saja waktu itu master plan ini sudah secara serius dilaksanakan, saya kira masa banjir ini sudah semakin mulai diurai. Yang ketiga adalah kita mengetahui bahwa banjir baik itu terkait dengan masa hulu maupun hilir terkait dengan dua hal. Pertama, hampir seluruh sungai baik di hulu maupun di hilir telah terjadi pendangkalan dan juga hampir di seluruh sungai di hulu maupun hilir tidak terjadi pengurukan dalam waktu yang sudah sangat lama. Yang kedua adalah juga terjadinya penyempitan bantaran-bantaran sungai baik itu di hulu maupun juga di hilir, sehingga mengakibatkan sungai yang tadinya begitu sangat lebar kemudian jadi sangat menyempit, mengakibatkan sungai tidak lagi mampu untuk menampung air yang mengalir di dalamnya dan kemudian terjadilah banjir. Berikutnya juga akan kita lihat mengapa terjadi banjir, karena sekali lagi koordinasi yang sering sekali tersendat antara pihak Pemprov DKI dengan pemerintahan di kota Cianjur maupun juga di Bogor maupun juga di Depok, sehingga mengakibatkan tidak terjadi suatu kerjasama yang maksimal untuk kemudian mengatasi masalah banjir di tingkat hulu. Di tingkat hilir ada permasalahan terkait dengan bagaimana kerjasama yang maksimal antara pemerintah pusat PU-nya dengan Pemprov DKI sehingga mengakibatkan tidak segera bisa dilakukan pengerukan yang efektif dan juga pembebasan lahan-lahan supaya terjadi peluasan daripada sungai supaya tidak terjadi banjir di Jakarta. Iya, baik. Tepat waktu sekali. Para bakal calon punya pengalaman yang berbeda-beda ini pemirsa. Ada yang memang sudah pergi mengunjungi korban banjir. Bang Faisal kalau tidak salah pergi ke Pondok Labu. Sering. Untuk melihat para korban banjir. Kemudian Bang Basuki dan Bang Jokowi bahkan siap tidak tidur kalau nanti terpilih untuk mengatasi problem banjir. Saya itu tinggal daerah banjir. Daerah banjir juga. Bang Alex juga sendiri sudah mengatakan bahwa paham bahwa ini akan bisa selesai dalam 3 tahun. Bang Riza juga punya pengalaman, siap untuk menyelesaikan dan juga punya kunjungan-kunjungan, punya konsep jelas. Kalau Bang Hidayat ini korban banjir. Karena rumahnya kebanjiran ya. Ya, kebanjiran. Ya, jadi dengan pengalaman mereka, dengan pengetahuan mereka, mudah-mudahan nanti siapa yang akan punya kapabilitas yang paling baik, tentu Anda nanti akan bisa lebih kenali dalam rentang waktu yang masih tersisa sampai 11 Juli. Jadi tetaplah bersama kami akan lanjutkan dengan pertanyaan dari panelis kedua hanya di Menuju Jakarta 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bro dan liburan bareng Tasya dan FF Action juga loh. Nah ini dia syarat-syaratnya. Makanya buruan daftar. Jangan sampai telat ya. Ayo segera daftar ke PT El Atik Tour and Travel. Hanya dengan DP 5 juta rupiah, kalian udah bisa umroh bareng Tasya. Mau umroh dan liburan bareng kan Tasya? Ya cuma di El Atik. Duh, tanggung bulan, tinta printer habis lagi. Aku Data Print. Si tinta suntik hemat, mudah ngisinya, nggak ngerusak printer. Wah, makasih Data Print, kau solusi masalahku. Data Print, sahabat printer Anda. Nutup tol, ini kan masyarakat terbuka. Apakah saudara saksi yang terpilih? Untuk aroma terapinya kita pakai Bloom Relaxing. Pemirsa Jak TV, kembali kami langsung saja lanjutkan debat dalam menuju Jakarta 1 malam hari ini. Giliran panelis kedua, Mas Yayat Supriyatna untuk mengajukan pertanyaan, karena ini memang bidangnya Mas Yayat sebagai pemerhati atau pakar urusan perkotaan. Pertanyaan langsung satu untuk semua kandidat, waktunya sama untuk menjawab adalah 2 menit untuk masing-masing kandidat. Silakan Mas Yayat. Para kandidat, selamat malam. Salah satu isu untuk mengatasi banjir di Jakarta itu adalah isu normalisasi dan upaya relokasi warga di bantaran sungai. Dan kita tahu jumlahnya cukup banyak, hampir 70.000 kakak atau 73.000 kakak. Lebih dari 350.000 jiwa ada di sana. Dan selama ini belum ada bentuk konkret yang bisa dilakukan. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada para kandidat. Strategi apa yang akan dipergunakan? Apakah akan betul-betul bertindak atau hanya kembali menjanjikan? Karena ini persoalannya cukup berat. Jadi pertanyaan paling strategis adalah berapa lama dan kapan kira-kira hal itu bisa diatasi untuk penanganan persoalan warga di bantaran sungai? Terima kasih. Baik, saya mulai dari Bang Hidayat, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Kang Yayat. Jadi memang ini permasalahan yang pelik, karena memang menyangkut manusia dengan keluarganya dan harta benda yang mereka miliki, termasuk menyangkut bahwa mereka berada di sana sudah berbilang tahun, kalau tidak malah puluhan tahun. Jadi tentu saja ketika mereka dulu dalam tanda kutip dibiarkan ada di sana, tentu solusinya bukan tiba-tiba kemudian mereka digusur. Itu tentu solusi yang zalim, solusi yang tidak adil. Tentu yang bisa dilakukan mempergunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah Pemprov DKI harus melalui seluruh perangkatnya, apakah itu gubernur langsung atau wali kotanya atau camatnya, berkomunikasi secara manusiawi dengan warga-warga ada di bantaran sungai itu untuk menjadikan mereka menjadi bagian daripada solusi. Meyakinkan mereka bahwa mereka menjadi bagian dari solusi dengan tidak memperparah kondisi banjir dengan ketika mereka membuang sampah sembarangan dan itu membuat apapun yang kemudian menghadirkan banjir yang bisa semakin tidak terkendali. Nomor 2 tentu saja mereka sangat menyadari bahwa mereka berada di tanah yang sesungguhnya bukan milik mereka.
tentulah mereka juga tidak nyaman kalau mereka selamanya ada di tanah yang bukan milik mereka dan apalagi selalu kena banjir. Tentu mereka juga memimpikan bahwa suatu ketika mereka berada di tempat yang mereka miliki dan juga tempat yang aman daripada banjir. Tetapi memang tidak jauh-jauh dari tempat di mana mereka sekarang tinggal. Karenanya sangat penting bagi Pemprov DKI untuk berkomunikasi dengan pihak pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat untuk mencarikan satu lahan untuk kemudian di situ dibangun suatu rumah susun yang mungkin dijangkau oleh saudara-saudara kami yang berada di daerah bantaran sungai ini untuk kemudian mereka direlokasi ke sana pada waktunya nanti. Tapi sekali lagi bukan ujuk-ujuk, bukan digusur dan direlokasi ke sana karena itu tidaklah mungkin. Masih ada 15 detik. Ya, dan yang berikutnya tentu saja sekali lagi Pemprov DKI perlu turun. Jadi jangan hanya kemudian mengandalkan kepada sekedar berwacana, tapi turun dengan secara efektif dan menyediakan sarana agar warga menjadi bagian dari solusi. Misalnya tadi kalau mereka sekarang ini dianggap menjadi bagian dari penyebab banjir karena selalu membuang sampah, Pemprov DKI harus mendekatkan bak-bak sampah sehingga mereka tidak harus membuang sampah dengan kesulitan dan bahkan sampah itu digratiskan sehingga mereka tidak kesulitan. Pertanyaan sama, Bang Riza, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Mas Yayat ya. Jadi program normalisasi atau pengerukan dan sterilisasi bantaran sungai itu kita yang pertama akan bekerja sama dengan Bank Dunia sebagaimana yang sedang berjalan pada tahun ini. Tahun ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat bantuan $150 juta atau 1,5 triliun dari Bank Dunia untuk menyelesaikan kurang lebih 4 DAS, daerah aliran sungai atau sungai dan 4 waduk ya. Dan itu akan kita teruskan sampai 4 tahun ke depan sehingga dalam 4 tahun daerah aliran sungai terjadi normalisasi sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, ini masalah yang memang tidak mudah tapi perlu harus tetap kita laksanakan, yaitu bagaimana merelokasi atau memindahkan masyarakat kita yang tinggal di bantaran sungai. Cara yang paling efektif adalah merelokasi mereka yang tidak jauh dari sungai tapi tidak masuk dalam wilayah penghijauan umum atau daerah resapan. Jadi yang agak lebih tinggi sehingga dibangun yang namanya rusunami atau rusunawa sebagaimana program Yusuf Kala yaitu membangun 1.000 tower sehingga terjadi relokasi. Dan ini kita harapkan memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan swasta sehingga masyarakat direlokasi di wilayah yang baru yaitu apartemen dan apakah memungkinkan warga yang tinggal di bantaran sungai untuk tinggal di rusunami dengan rusunawa atau yang sewanya terlalu mahal? Rusunawi ya Mbak saja hampir mendekati 200 juta. Wajar nggak kira-kira? Justru itulah perlu ada keberpihakan. Makanya program kami adalah menunjukkan keberpihakan pada masyarakat kecil. Jadi pemerintah itu harus aware, harus peduli dengan masyarakat kecil. Sehingga biaya sewa atau keperluan jauh di bawah rata-rata sesuai dengan penghasilan. Dan masyarakat di sekitar itu harus diberdayakan sehingga mereka mendapatkan satu penghasilan dengan lapangan kerja baru sehingga dapat memenuhi. Dengan adanya... Sampai sekarang bukti itu belum terwujud. Kira-kira bisa menjanjikan tidak? Bisa. Baik. Ya, sangat bisa. Baik. Terima kasih, jawabannya juga mantap sekali. Nah, giliran berikutnya Bang Alex, waktunya sama, pertanyaannya sama. 73.000 KK, kurang lebih 350.000 rakyat, 350.000 manusia akan dipindahkan dari bantaran sungai. Kita tidak mencari siapa yang salah. Karena sebenarnya sempadan sungai kiri kanan 3 meter itu sebenarnya tidak boleh didirikan bangunan apapun. Tapi ini sudah terjadi, sudah terlanjur. 350.000 manusia itu luar biasa banyaknya. Nah, konsep tadi itu benar. Jadi yang bisa direlokasi. Tapi tidak boleh terlalu jauh sehingga dia tercabut dari akarnya. Karena dia mungkin sudah beranak cucu, beranak pinak tinggal di situ. Berapa lama waktu dibutuhkan sampai Pak Alex? Sebentar Pak, oleh karena itu dibangunkan rusunawa. Mahal memang, tapi ada rusunawa yang sederhana. Dan kalau itu pemerintah berpihak pada rakyat kecil, uang pangkal, uang masuk yang pertama kali itu dibantu oleh pemerintah. Seperti yang kami lakukan di Sumatera Selatan dengan 2.000 rumah murah yang kemarin saya bagikan. Jadi lahan dihibahkan. Nah ini uang pangkal yang pertama itu yang mahal itu dibantu, disediakan, dibayar oleh pemerintah provinsi. Nah kemudian bagaimana dia akan membayar bulanan?
Orang harus diberikan pekerjaan supaya dia dapat penghasilan tetap. 13 sungai melalui kurang lebih 261 kelurahan yang ada di kota Jakarta. Tiap kelurahan dibantu oleh pemerintah provinsi minimal 1 miliar 1 bulan. Siapa yang tugasnya adalah membersihkan alur sungai, siapa yang membersihkan. Berapa lama Pak waktunya kira-kira Pak? Seperti Apakah bisa 3,5 tahun? Bisa Pak, bisa saja. Iya. Membangun 4 lantai rusunawa 6 bulan selesai. Kalau kita mau. Baik. Jawaban yang penuh keyakinan, jadi memang semuanya rupanya sudah dipersiapkan. Kalau memang mau, berarti kuncinya bisa gitu ya. Bang Alex, baik. Persis. Bang Basuki, pertanyaan yang sama, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Yang perlu kita lakukan tentu kita mau relokasi. Kami beruntung Mas Jokowi ini terkenal sebagai orang yang bisa memberikan ganti untung kepada masyarakat yang terpinggirkan. Ya, kita tawarkan kepada para yang tinggal di bantaran itu untuk pindah yang ganti untung. Kami akan memulai tanah tentu bukan dari kawasan kumuh, tapi mungkin dari PD Pasar Jaya. Kita akan bangun super blok. Ya, super blok yang dibangun itu, ini ada pasar tradisional. Mereka boleh dagang di situ, tidak perlu beli. Dia cukup bayar bulanan, lalu di atasnya ada puskesmas, lalu di atasnya adalah rumah susun sewa dan subsidi. Dan kami juga merekayasa secara sosial, rumah susun subsidi